Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Golongan karya adalah buah pikir dan konsep yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Gagasan ini didasari keinginan sang proklamator untuk menghadirkan kekuatan fungsional. Pada tanggal 20 Oktober 1964, cita-cita Soekarno terwujud dengan lahirnya Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Selanjutnya, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, layaknya pohon beringin, Golkar tumbuh semakin kokoh dan mengakar. Soeharto berhasil melakukan reorganisasi dan mempersatukan Golkar yang terdiri dari sekitar 300 golongan. Sebelumnya, tidak ada kekuatan politik yang mendominasi di parlemen, lalu ia berhasil menciptakan pengaruh politik mayoritas melalui Golkar. Dalam masa pemerintahan selama 32 tahun, Soeharto mampu menciptakan dan menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Presiden kedua ini membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dengan dibantu para pakar yang mumpuni, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto. Soeharto membalikan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada 1984. Selama periode 1967 sampai 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan dipertahankan rata-rata 7,2% per tahun. Dalam hal kemajuan teknologi, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit, yaitu satelit Palapa A1 pada 1976. Di tahun yang sama, PT Dirgantara Indonesia didirikan dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN). B.J. Habibie adalah tokoh utama dalam pengembangan industri pesawat terbang dan menempatkan negeri ini sebagai produsen pesawat terbang yang pertama di antara negara-negara ASEAN. Memasuki era reformasi, pemerintahan Habibie memegang peran sangat krusial dan menjadi kunci transisi dari Orde Baru ke reformasi. Meski singkat, kepemimpinan Habibie menciptakan fondasi penting, di antaranya menjadi tonggak dimulainya kebebasan pers. Reformasi 1998 menjadi titik balik dalam demokrasi di Indonesia. Golkar berubah menjadi Partai Golkar. Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, Partai Pohon Beringin ini bukan hanya mampu bertahan, melainkan juga membuktikan kekuatannya. Pada pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik, Partai Golkar berhasil keluar sebagai pemenang dengan 128 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Saudara sekalian, partai kita adalah Partai Golkar yang juga kita sebut sebagai politik rakyat dan juga untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daripada rakyat. Perjalanan ketua umum dari masa ke masa telah menunjukkan kehebatan Golkar. Kini, Bahlil Lahadalia menjadi nahkoda yang akan membawa Golkar terus berkarya dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Berangkat dari latar belakang aktivis dan pengusaha, Bahlil menjadi ketua umum Golkar pertama yang berproses dan bertumbuh di ujung timur Indonesia, Papua. Kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kekaryaan.
Saya berterima kasih kepada Partai Golongan Karya sebagai alumni Golkar. Terima kasih. Saya selalu katakan kepada rekan saya di Gerindra, bagaimanapun kita harus belajar dari Partai Golongan Karya. Ilmunya banyak, makanya lebih baik Golkar bersama kita daripada nggak ada Golkar bersama kita.